Perkenalkan, saya Nur Fadila dengan NIM 11112400057, di mana di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep, fungsi, dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Adapun dasar hukum dari DPRD itu sendiri adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun struktur dan keanggotaan, di mana yang pertama yaitu jumlah anggota, di mana anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 orang dan paling banyak 100 orang. Adapun anggota DPRD kabupaten atau kota memiliki anggota minimal 20 orang dan maksimal 50 orang. Selain itu, adapun sistem pemilihannya, di mana sistem yang digunakan yaitu sistem proporsional terbuka, di mana merupakan metode pemilu di mana pemilih mencoblos langsung nama calon legislatif atau caleg atau logo partai pada surat suara, dan kursi dimenangkan oleh kandidat dengan suara terbanyak. Selanjutnya yaitu fungsi utama dari DPRD itu sendiri, di mana berdasarkan pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah pembentukan peraturan daerah, yang kedua adalah anggaran, dan yang ketiga adalah pengawasan. Di mana yang pertama yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, di mana fungsi ini berkaitan dengan tugas DPRD dalam membuat peraturan daerah bersama kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Adapun DPRD dapat mengusulkan rancangan peraturan daerah. DPRD bersama kepala daerah membahas dan menyetujui Paperda menjadi Perda. Terus Perda dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di daerah seperti pajak, daerah, tata ruang, dan pelayanan publik. Adapun yang kedua yaitu fungsi anggaran. Nah, fungsi ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri, di mana DPRD membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah seperti APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Adapun DPRD memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Dan yang ketiga, DPRD juga dapat memberikan masukan, perubahan, atau penolakan terhadap rancangan anggaran. Adapun fungsi DPRD yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, di mana fungsi ini berkaitan dengan pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah, yaitu di mana DPRD mengawasi pelaksanaan Perda dan APBD. Yang selanjutnya itu DPRD memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat. Selanjutnya, DPRD dapat meminta keterangan atau laporan dari kepala daerah jika ditemukan masalah atau penyimpangan. Adapun pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai perbedaan, di mana kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada wewenang, daerah pemilihan, serta keanggotaan. Di mana adapun wewenang dari DPRD provinsi itu berfokus pada daerah tingkat 1 dengan kebijakan yang mencakup lintas kabupaten atau kota seperti transportasi antar wilayah, pendidikan tingkat provinsi, dan perancangan pembangunan regional. Adapun wewenang dari DPRD kabupaten atau kota yaitu berfokus pada kebijakan daerah tingkat 2 seperti pembangunan infrastruktur lokal, pelayanan publik, dan pengawasan APBD kota atau kabupaten. Yang aspek kedua yaitu daerah pemilihan, di mana DPRD provinsi memilih calon DPRD di tingkat daerahnya masing-masing. Sedangkan untuk DPRD kabupaten atau kota memilih calon legislatif provinsi yang mewakili beberapa kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu aspek keanggotaan, di mana anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 orang dan paling banyak 100 orang. Adapun DPRD kabupaten atau kota keanggotaannya, di mana anggota DPRD kabupaten atau kota memiliki anggota minimal 20 orang dan maksimal 50 orang. Adapun contoh nyata dari DPRD yaitu kami lihat dari aspek pembuatan peraturan daerah, di mana DPRD bersama kepala daerah menyusun perda tentang larangan membuang sampah sembarangan di kota atau kabupaten, seperti contohnya di Jakarta.
di mana DPRD bersama Gubernur menetapkan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 saat itu tentang pengelolaan sampah, di mana berisi mengenai satu, kewajiban masyarakat membuang sampah pada tempatnya, yang kedua, mengelola sampah oleh pemerintah daerah, yang ketiga, larangan membuang sampah sembarangan, dan yang keempat itu sanksi bagi pelanggaran seperti sanksi atau denda administratif. Adapun nih pembahasan yang terakhir kita, di mana dalam pelaksanaan DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya perlu peningkatan transparansi serta peran aktif rakyat dalam membuat suatu aturan atau regulasi baru. Adapun hal yang perlu diperbaiki yaitu bagaimana DPRD memutus aturan atau regulasi tanpa adanya check and balances dari rakyat secara langsung dan menghindari pengesahan yang cacat serta administratif. Sekian pemaparan materi mengenai konsep, fungsi, dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mohon maaf apabila melakukan dalam penjelasan. Mulai topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.